mulai? Silakan yang baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran kita Arkanul Hajj. Rukun haji itu ada 6, sudah kita urutkan satu persatu. Coba diingat-ingat. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah jangan bilang wukuf saja. Wukuf itu orang berkumpul dalam bentuk yang ramai di satu tempat. Kita ini juga kalau secara bahasa wukuf juga, tapi wukuf di Permata Asri. Nah, haji ini wukuf di mana? Di Arafah. Jangan dipotong-potong. Yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul atau kemarin apa sebutnya? Memotong atau mencukur rambut. Kemudian yang keenam tertib. Apa tertib itu? Urutan, ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni ihram. Di sini pembahasan ini yang paling serius di sini nih. Serius ini saya serius kalau ini memang yang paling serius. Ihram. Syarat atau rukun yang pertama yakni ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Arkanul hajj, rukun-rukun haji. Al-awwalu al-ihramu, yang pertama adalah ihram. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Apa itu ihram? Al-ihramu huwa niyatud dukhuli fin nusuki bi jami'i awjuhihi. Yang dimaksud dengan ihram adalah berniat untuk masuk di dalam rangkaian ibadah haji dan seluruh perkara-perkara haji. Itu maksud dengan ihram. Jadi ihram itu niat itu sendiri, ya, pada miqat. Miqat itu adalah ada dua, ada miqat makani, ada miqat zamani. Miqat makani atau miqat makani adalah tempat di mana seseorang itu memulai melakukan ihram. Cara orang berniat ihram yakni dengan berniat, ada lafaznya nanti, lafaz niat haji dan umrah itu disertai dengan memakai baju ihram. Memakai baju ihram. Sehingga selama orang itu dalam keadaan ihram, maksud selama dalam keadaan ihram itu selama dia belum tahallul, belum selesai rangkaian ibadah hajinya, maka dia tidak boleh melepaskan pakaian ihramnya. Ihram itu memiliki 3 cara. Niat di dalam haji itu ada 3 caranya. Perbedaan cara berniat di dalam haji akan menyebabkan berbeda pula cara hajinya. Nah, 3 jenis cara melakukan ihram. 3 cara ihram itu yang pertama. Cara ihram yang pertama adalah al-ifrad. Ifrad. Atau kita kenal dengan haji ifrad. Pernah dengar ini? Haji ifrad. Ya.
Jadi 3 jenis yang terkenal cara ihram itu, yang pertama adalah ifrad. Apa itu ifrad? Ifrad adalah wa huwa taqdimul haji ala umrati wa hiya afdalul kaifiyati indal imam Syafi'i bi syarti ay ya'tamiru fi nafsi sanati allati hajja fiha ay qabla nihayati syahri dzil hijjati. Nah, ibu sekalian, cara haji yang pertama mendahulukan haji daripada umroh. Maksudnya gini, jadi kan kita ini berangkat haji, ya. Orang yang berangkat haji melaksanakan haji secara ifrad itu dia berangkat dari Indonesia. Kalau dari Indonesia, kemudian yang dari Yaman juga berangkat dari Yaman. Dari mana-mana semua orang berangkat menuju miqat. Apa itu miqat? Tempat melakukan ihram atau, jadi miqat itu batas, Bu. Jadi contohnya ini kota Mekah, ini kota Mekah. Orang yang dari sini miqatnya di sini, ya. Orang yang dari sini miqatnya di sini. Orang yang dari sini di sini. Nah, di sini ditentukan batasnya. Batas di sini. Batas, di sini batas, di sini batas, di sini batas. Tempat batas kita harus segera berniat ihram tadi itu namanya miqat. Namanya apa? Miqat. Nah, haji ifrad ini orang umpamanya dari Indonesia, dia langsung berangkat ke tempatnya berniat yakni miqat. Di miqat ini dia hanya berniat haji saja. Kan haji itu ada 2 kerjaan, ada haji, ada umroh. Nah, ifrad ini haji saja, haji tok. Haji apa? Haji tok. Sampai di miqat dia hanya niat haji. Aku berniat melaksanakan haji, cukup sampai di situ saja niatnya. Niat haji itu nanti di sini ada. Bagaimana kalau ifrad? Bagaimana kalau yang selanjutnya? Ada di sini. Kesimpulannya, ibu sekalian, ketika sampai pada miqat dia hanya berniat haji saja. Kemudian ibu-ibu sekalian, setelah dia berniat haji, lalu dia sampai kepada Masjidil Haram, dia melaksanakan yang namanya, ini nggak usah dicatat, nanti pada tata cara haji. Tapi supaya ibu-ibu bisa mengerti, sebagai gambaran saja orang ini berihram. Ketika dia sudah ihram, haji apa tadi ini pertama? Haji ifrad. Haji ifrad itu artinya apa? Mendahulukan haji daripada umroh. Itu artinya haji dan umroh dilaksanakan secara terpisah. Berarti ketika dia miqat ini, maka dia hanya berniat melakukan haji saja. Setelah dia melaksanakan ibadah haji ini, dia ihram, lalu dia menuju Masjidil Haram, kemudian dia melaksanakan tawaf yang disebut dengan tawaf qudum. Tawaf qudum itu tawaf welcome, tawaf selamat datang. Dia tawaf dulu, melaksanakan tawaf qudum, kemudian melakukan rangkaian-rangkaian ibadah haji yang lain. Ya, ibadah haji yang lain. Kemudian sampai pada selesai melakukan tahallul. Jadi orang ini, ibu sekalian, orang yang melaksanakan haji ifrad ini, begitu dia berniat haji, langsung dilaksanakan haji itu sampai selesai, dia tidak lagi melepaskan baju ihramnya. Kapan dia melaksanakan umroh? Terserah dia kapan, yang penting masih dalam tahun yang sama. Tapi nggak ada orang yang pulang, soalnya kan mepet waktunya. Haji itu tanggal 9 kan? Tanggal 9 kan? Nah, setelah tanggal 9 itu berapa hari lagi baru habis bulan haji? 21. Jadi nggak mungkin orang pulang. Kesimpulannya, dia setelah hajinya selesai dulu ada haji, udah baru dia kemudian dia melakukan umroh. Ini haji yang paling afdol dan haji yang bebas daripada dam.
Jadi haji ifrad adalah haji yang paling afdol dan haji yang bebas daripada dam. Paham ibu-ibu? Mohon maaf kalau ini susah pelajarannya. Jangan dianggap susah, meskipun susah. Tapi ibu-ibu jangan khawatir, nanti kalau sudah daftar ibadah haji, nanti manasik haji, atau setelah selesai bab ini kita manasik haji. Gimana? Iya, ya, manasik haji. Ikut anak-anak TK ya. Rugi memang kalau nggak TK zaman dulu anak sekarang udah manasik haji. Ibu-ibu belum? Ada yang sudah pernah ikut manasik haji? Belum. Ikut anaknya nonton. Ya, itu ya. Jadi ini teorinya dulu. Nanti diulang-ulang ya. Ditonton di videonya, diulang-ulang. Bisa diputar lagi nanti. Baik. Ini kira-kira bisa dilanjut nggak? Kalau pertanyaan nanti saja ya. Nanti saja. Nggak apa-apa bingung. Orang alim itu pasti bingung. Karena mikir. Setelah dia pikir-pikir lagi, oh itu maksudnya. Mestinya sederhana, bener kok Ustaz itu ngejelasinnya ribet. Nah, itu biar mikir. Kesimpulan mudahnya itu, haji ifrad itu haji yang berniat mendahulukan haji daripada umroh, lalu ketika dia ihram hanya berniat haji saja. Lalu dia lakukan ritual ibadah hajinya sampai selesai, baru dia ulang lagi melakukan umroh. Waktunya kapan? Terserah dia, yang penting masih tahun itu. Tahun itu. Tahun apa? Tahun itu. Tahun itu ya tahun itu. Sampai sebelum habis bulan Zulhijjah. Nah, itu ibu-ibu sekalian haji yang pertama. Haji yang kedua disebut dengan haji at-tamattu. Secara syariat apa yang dimaksud dengan haji tamattu? Huwa taqdimul umrati ala haji wa yajibu alaihi damu bi syuruti arba'atin satati fi dima'il haji. Haji tamattu adalah haji di mana ia mendahulukan umroh atau mendahulukan umroh daripada haji. Kebalikan daripada haji ifrad. Kalau haji ifrad itu mendahulukan haji dari umroh, nah ini kebalikannya. Haji tamattu ini mendahulukan umroh dari haji. Akan tetapi atas orang yang melaksanakan haji secara tamattu ini adalah wajibu alaihi damu, diwajibkan atasnya membayar dam bisuruti arba'atin dengan 4 syarat. Satati fi dima'il haji, akan dijelaskan 4 syarat itu di dalam bab tentang dam haji ya. Nah, itu kurang lebih begini. Dam itu Bu, menyembelih seekor kambing atau domba yang ada di sana. Kalau nggak mampu maka dia berpuasa 10 hari, 3 hari pada saat melaksanakan ibadah haji, 7 hari pada saat dia sudah sampai ke negara asalnya. Jadi haji tamattu ini Ibu sekalian hampir haji yang dilaksanakan oleh seluruh jamaah haji saat ini. Jarang sekali yang bukan melaksanakan haji ifrad, kecuali orang-orang yang dekat di sana, atau haji yang dilaksanakan zaman dahulu ketika jumlah yang haji tidak banyak ya. Nah, seperti itu. Karena kalau haji ifrad ini ibu-ibu sekalian dilaksanakan sekarang bakal nggak selesai ibadah hajinya ya, nggak kebagian semua ya. Bayangkan aja, dia mau haji dulu kan, dia umroh untuk haji, terus dia kan selesai, ada tawafnya, ada semua itu, nanti ngulang lagi ya. Seluruh orang yang berapa juta itu melakukan 2 kali ritual, nggak selesai. Orang sini ini saja yang haji dilaksanakan secara tamattu atau qiron dilakukan secara bersamaan saja, selesainya itu habis dulu ya. Bulan haji itu hari terakhir pada tanggal akhir bulan Zulhijjah itu masih ada yang melakukan umroh untuk haji. Jadi kalau haji ifrad itu bisa dibilang tinggal kenangan ya kan. Dia memang paling utama, tapi sekarang
susah untuk dilaksanakan ya. Jamaah haji kita Indonesia semua dengan haji tamattu, kebanyakan ya, mayoritas. Orang yang tamattu hajinya ini enak dia. Kenapa? Karena dia nyampe, umpamanya dia nyampe tanggal pertama, kloter pertama berangkat haji itu bulan apa? Bulan Syawal kan? Bulan Syawal kan? Berarti kalau orang yang pertama kali berangkat, kloter pertama berangkat bulan Syawal itu berarti dia ada 2 bulan kan di Mekah sana? 2 bulan. Setelah dia berangkat kloter pertama sampai ke Mekah, kemudian dia berniat untuk melaksanakan umroh. Ya, berniat melaksanakan umroh. Setelah selesai dia umroh, dia tahallul. Kan umroh itu dia tawaf kan? Tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Setelah selesai tahallul, orang tersebut boleh melepaskan baju ihramnya. Selama menunggunya ini dia boleh melakukan sesuatu yang nikmat menurut kadar ibadah haji. Dia boleh melepaskan pakaian ihramnya, dia boleh memakai pakaian yang bagus-bagus, dia boleh jalan-jalan, dia boleh, terserah dia. Semua perkara yang diharamkan dilakukan ketika dalam ihram. Ini yang dimaksud dengan tamattu itu tadi, bisa menikmati sesuatu di mana orang lain tidak bisa menikmatinya ketika melakukan haji dengan cara yang lain. Paham itu ya? Paham. Kecuali berhubungan suami istri. Tapi yang lain selain daripada itu boleh. Sedangkan orang yang lain nggak boleh kan? Karena dia dalam keadaan ihram. Ngelepas baju aja nggak boleh. Paham ya? Haji tamattu. Tapi haji tamattu ini mendapatkan kewajiban membayar dam, ya, membayar denda. Apa dendanya? Ya, atau puasa 10 hari, 3 hari pada saat haji, 10 hari saat di kampung halaman. Udah nyampe ke Indonesia ini. Itu haji yang kedua. Kemudian haji yang ketiga adalah qiron. Haji qiron. Ifron itu sendiri kan, korona lawannya. Jadi kalau ifrad itu sendiri, menyendirikan niat satu-satu, niat haji dulu baru niat umroh. Kalau kok qiron itu menggabungkan, maksudnya adalah huwa ayyuhrima bil haji wal umrati ma'an, melaksanakan ihram atau niat haji dan umroh secara bersamaan. Au yuhrima bil umrati, atau orang tersebut berihram untuk umroh, summa yudkhilal hajja ala umrati, kemudian setelah itu ia memasukkan hajinya ke dalam umroh, qabla syuru'i fit tawaf, sebelum ia melaksanakan tawaf. Jadi niatnya umroh saja nih, niat umroh. Selesai sebelum dia tawaf, dia memasukkan haji ke dalam umrohnya. Sekarang saya masukkan haji saya ke dalam umroh, dia gabungkan pada saat itu. Nah, itu namanya qiron, melakukan niat haji dan umroh secara bersamaan. Berarti dia ini melakukan sekali saja ritual, tapi di dalam pekerjaannya ini ada 2 ibadah. Karena haji dan umroh itu kerjaannya sama, Bu. Bedanya cuman wukuf saja. Nah, orang tersebut melaksanakan ritual-ritual umroh dan haji secara bersamaan atau dalam satu niat. Yang disebut dengan haji qiron. Wa yajibu ala hiddam, diwajibkan atas haji qiron ini membayar dam bisurutaini, dengan 2 syarat. Sata'tiyani, akan didatangkan 2 syarat tersebut fi dima'il haji, pada bab yang membahas tentang dam. Nah, kira-kira ini dalam tata cara atau 3 jenis daripada haji. Semoga bisa dipahami ini tentang pengertiannya dulu. Adapun tata caranya itu akan dibahas satu-satu. Jadi ini pembagian haji itu menjadi 3. Jadi kalau kita itu dengar-dengar orang bincang-bincang haji, ya kita udah enggak bingung-bingung lagi di TV, ibu melakukan.
Ketika jamaah haji melakukannya secara ifrad, apalah ifrad itu? Kita nonton berita melongo aja, ngangguk. Padahal nggak ngerti kan? Nah, sekarang kita sudah belajar haji ifrad itu apa, haji tamattu itu apa, haji qiran itu apa. Adapun kaifiatnya, niat, cara berniat dalam melaksanakan ibadah haji itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Nah, sekarang dalam tanya jawab ini itu pendalaman.